Kisah ini dimulai dari sekelompok supporter garis keras yang tengah protes di depan pintu markas besar tim AS Tokyo United atau disingkat ETU. Mereka berteriak-teriak di depan muka salah satu staf, mempertanyakan kenapa lagi-lagi tim ini melepas pemainnya. Lalu, siapa pelatih selanjutnya? Si pegawai itu pun menjawab, para petinggi klub sekarang sedang rapat untuk membahas hal itu. Di sebelah unjuk rasa itu, terlihat anak-anak kecil tengah asik bermain bola, dan tak disengaja, bola yang ditendangnya itu mengenai kepala seorang lelaki berpakaian lusuh yang sedang berjalan. Si lelaki itu pun bertanya, "Hei, apa kalian siswa dari tim ETU ini?" "Ya, memangnya kenapa?" jawab anak-anak. Sontak, si lelaki itu tersenyum. Kemudian dia menanyakan pendapat anak-anak mengenai tim ETU ini. Anak-anak pun menjawab, "Tim ini lemah banget, super lemah." "Apa kelemahannya?" tanya si lelaki itu. "Tidak bisa mencetak angka, tidak bisa bertahan dan tidak bisa menang," jawab anak-anak. Tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya, "Kau siapa? Apa jangan-jangan kau mata-mata?" Si lelaki itu dengan santainya menjawab, "Buat apa aku memata-matai tim lemah ini? Justru sebaliknya, aku datang ke sini untuk memperkuat tim ETU." Di sisi lain, para petinggi klub berkumpul dalam satu ruangan. Mereka duduk melingkar, saling memperkosa pemikiran. Si wakil ketua angkat suara, "Dalam 10 tahun, kualitas supporter kita menurun drastis." Orang di sebelahnya menambahkan, "Dan tahun lalu, rata-rata mobilitas pendukung kita berkurang sampai 80.000 orang. Kalau situasinya begini terus, bisa-bisa bantuan dari pihak lain akan terhenti. Bahkan sekarang kita belum kedatangan sponsor baru." Mendengar hal itu, si wakil ketua tiba-tiba kalap. "Kita bukan dari anak perusahaan manapun. Bagaimana mungkin kita bisa maju tanpa bantuan dari para sponsor?" Kemudian dia membentak dan memaki sang ketua, mempertanyakan kinerjanya yang tak becus dalam mengatasi hal ini. Merasa tersinggung dengan perkataannya, sang ketua pun naik pitam dan balas mengamuk. Pada akhirnya, rapat pun berlangsung ricuh. Beruntung, seorang perempuan bernama Yuri yang merupakan anak bungsu dari sang ketua datang di saat yang tepat. Dia berhasil mengatasi rapat yang tak kondisif itu. Seorang lelaki bernama Gotosan angkat bicara. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, yaitu menang. Karena itulah, aku membawa dia kembali. Atau lebih tepatnya, aku memintanya untuk kembali. Tiba-tiba orang yang dibicarakannya muncul dengan cara tak biasa. そのために俺が来た。Dia adalah Tatsumi, mantan pemain hebat di tim ini. Dalam debut karirnya, dia pernah menjadi playmaker dan juga pernah mengantarkan tim Jepang ke kancah Piala Dunia. Tapi kehadiran Tatsumi tak serta-merta diterima begitu saja. Si wakil ketua dengan belak-belakan mengatakan bahwa Tatsumi bukanlah orang yang tepat, apalagi para supporter pasti akan menentangnya. Ditambah, dia juga disebut-sebut sebagai pengkhianat. Tapi Gotosan berusaha meyakinkannya dengan menceritakan pengalamannya ketika terbang ke London. "Ketika aku terbang ke Inggris untuk menjemput Tatsumi, aku melihat para supporter bersorak-sorai, mendendangkan sebuah lagu yel-yel, seolah mereka tak peduli dengan dinginnya malam. Aku bertanya, dan ternyata dia berhasil mengubah klub amatir divisi 5 hingga bisa masuk ke 32 besar Piala FA. Walaupun pada akhirnya mereka kalah di Premier Team, tapi aku menganggapnya mereka kalah dengan terhormat. Bagaimana tidak? Saat itu tim yang dipimpin oleh Tatsumi melawan tim papan atas yang dipimpin oleh Tokuchi. Pada awalnya, tim Nikkons yang dipimpin oleh Tokuchi unggul 3 poin. Tapi di babak kedua, Tatsumi berhasil mempersempit jarak menjadi 3-2. Pertandingan pun menjadi sengit di menit-menit terakhir, tapi pada akhirnya Tatsumi kalah. Di sisi lain, salah satu anak kecil yang bertemu dengan Tatsumi tadi pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada sang ayah bahwa tim ETU kedatangan pelatih baru. Sang ayah biasa-biasa saja, tak peduli dengan kabar itu. Walaupun dulunya dia adalah mantan supporter garis keras yang sangat tergila-gila dengan ETU. Tapi setelah si anak menceritakan bahwa pelatih itu mirip dengan yang difoto, sontak wajahnya berubah drastis dan matanya menjadi berkaca-kaca. Dia langsung berlari sekencang mungkin ke tempat tinggal sahabatnya. Dan pada awalnya, si sahabatnya itu sama seperti dirinya, sudah tak peduli lagi dengan sepak bola. Tapi setelah mendengar Tatsumi telah kembali dan kini menjadi seorang pelatih, sontak ia pun girangnya bukan main. でもよ、ゴロ。辰巳に監督なんてできんのか？え？どうなんだろう。
Keesokan harinya, para supporter berkumpul di depan markas Etu. Pagar lapangan sudah dipenuhi oleh banner-banner kritikan. Sang ketua supporter dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak akan pernah memaafkan seorang pengkhianat dan dia tidak pantas menjadi pelatih di tim ini. Yang lain menambahkan, padahal sudah dibuatkan tim yang berpusat pada Tatsumi, tapi begitu ada tawaran datang dari luar negeri, dia membuang Etu begitu saja. Dan setelah itu, tim ini menjadi kacau balau. Akibatnya, tim ini terdegradasi ke Divisi 2. Sesudah kejadian itu, para supporter yang tadinya mengagung-agungkan Tatsumi berubah menjadi benci. Dan sekarang, yang mereka dukung adalah Murakoshi. そうさ、俺たちが信用できるのはただ一人、ミスター ETU 村越さんだけだ。 Di sisi lain, di saat para pemainnya sedang pemanasan, lengkap dengan aksi penolakan, Tatsumi malah baru bangun. Bahkan dengan santainya, dia meminta kepada Yuri agar segera menyiapkan makanan. Meskipun begitu, ternyata dia sudah menyiapkan menu latihan yang ditulisnya di secari kertas. Lalu menyuruh Yuri agar menyampaikannya ke sang pelatih. Dan sang pelatih pun menyampaikan pesan itu ke seluruh pemain. 監督が来るまでの間、30メートルダッシュをしてもらう。タイム測るからな。 Salah satu pemain bertanya ke Murakoshi, "Dulu, bukannya kau pernah bermain dengan Tatsumi?" Murakoshi pun menjawab, "Hanya 1 musim, karena waktu itu aku baru masuk." Si pemain itu kembali bertanya, "Berarti kau sudah lama menantikannya?" "Tidak juga," balas Bang Mura. "Aku hanya penasaran bagaimana kemampuannya sebagai pelatih. Lagi pula, siapapun pelatihnya, tetap saja kita yang bermain. Kalau tahun ini mau jadi tim yang hebat, kita sebagai pemain harus berusaha mati-matian." 目の前にあることを無駄口叩かず、必死でやることだ。 Sang pelatih yang memperhatikannya dari jauh tersenyum bangga. Kalau tidak ada Murakoshi, membangun Etu sangatlah mustahil. Sejak ditinggalkan Tatsumi, tim ini terdegradasi ke Divisi 2. Banyak pemain bagus yang keluar, dan yang membuat Etu kembali ke Divisi 1 tak lain dan tak bukan adalah berkat dorongan Murakoshi. Di sisi lain, Murakoshi bertanya-tanya dalam benaknya, lari 30 meter ini buat apa? Kemudian giliran dia yang berlari, lawannya adalah Tsubaki, seorang pemain muda yang selalu ditempatkan sebagai pemain cadangan. Yoi, hai. Setelah itu muncul Tatsumi. Dengan santainya, dia mengunyah sandwich di hadapan para pemain yang masih terengah-engah. Dan terlihat jelas sekali dari wajahnya kalau dia sama sekali belum mandi sejak kemarin. Lantas, dia pun angkat suara. Tatsumi Takeshi, 35 歳。今日から君らの監督だ。仲良くするように。以上。 Di pinggir lapangan, para supporter berteriak-teriak menyuruhnya pergi. Gotosan melangkah, hendak menenangkan mereka. Tapi hal itu dicegah oleh Tatsumi. Biarkan saja mereka, bukankah berisik lebih asik? Kemudian dia meminta data para pemain yang lari 30 meter tadi. Lalu memanggil satu persatu nama-nama pemain tersebut dan memisahkannya ke sebelah kanan. Tsubaki. Hai. Pemain yang dipisahkan Tatsumi tadi merupakan pemain muda semua. Mereka mengira bahwa kali ini juga pasti akan ditempatkan sebagai pemain cadangan. Akan tetapi malah sebaliknya. Sontak, semua orang terkejutnya bukan main. Sang pelatih Mitsuhara angkat suara. "Apa kau bercanda? Hanya berdasarkan lari saja dan tanpa menggiring bola, kau menempatkannya sebagai pemain inti. Lalu kenapa Murakoshi tidak terpilih?" Tatsumi pun menjawab, "Aku tahu pasti banyak yang tidak terima, maka dari itu akan kubuat kalian berubah pikiran. Kita adakan latihan tanding selama 15 menit. 俺がこっちの指揮取るから、こっちに勝てたら考え直すよ。それなら文句ないだろ?"